Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Samsung Galaxy A54 5G. Ini HP layarnya ESEM. Kameranya juga ESEM. Dan ini harganya 6 juta untuk yang varian 128GB. Atau kamu cek aja ya di deskripsi video, ini harganya bisa mulai 5,6-5,7 jutaan. Dan di harga segitu, ini menarik sih. Pertama karena awesome design. Ini desainnya cakep asli saya bilang. Berasa kayak pegang Galaxy S23 series. Ya HP ini tuh punya desain yang minimalis, desainnya berasa mewah. Dengan desain yang mirip-mirip kaca, berasa kayak kaca tapi sebenarnya bukan kaca. Tapi berasa banget mirip kaca gitu. Bodi belakangnya tuh dibuat nge-flat ya, sampai pinggir-pinggirannya juga flat, jadinya berasa bersudut pinggirannya. Dan kalau lihat bagian kameranya itu didesain minimalis, simple banget. Dan untuk frame bodinya sendiri terbuat dari bahan polikarbonat dengan desain yang melengkung. Dan walaupun bodinya ini tuh tajam bersudut ya, tapi pada saat dipegang dengan tangan kayak gini ya, dengan jari yang satu di bawah ini menopang gitu, jari yang di bawah yang menopang ini tuh nggak berasa kena sudut HP. Ini Samsung keren banget sih bikin desainnya. Bener-bener dipegang tuh nyaman gitu ya, walaupun kita main game lama juga jari yang menopang HP tuh nggak berasa kena sudut. Mantep banget. Untuk tampak depan juga layarnya udah punch hole super kecil. Ya walaupun bezelnya masih berasa tebal ya. Tapi kalau kamu lihat bezelnya ini udah simetris loh. Kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan juga layarnya udah dilapisi Gorilla Glass 5 jadi tahan gores. Pokoknya kalau untuk segi desain ini bener-bener berasa mewah, kelihatan mewah. Kalau misalkan kamu lihat secara mata langsung gitu ya, nggak lewat kamera atau lewat layar kayak gini, kamu pasti bilang ini HP mahal pasti. Bener karena ini secara kualitas itu bener-bener berasa mewahnya, bener-bener berasa bagusnya. Apalagi kalau kamu pegang sendiri kayak gini ya. Kalau HP setara merek lain gitu ya, belum tentu berasa semewah ini di genggaman. Ya intinya HP ini tuh pas banget ya buat kamu yang cari HP compact gitu ya, karena dia ukurannya bener-bener nyaman di genggaman. Dan HP harga 5 jutaan, hampir 6 juta ini udah IP67. Yang artinya HP ini tuh nggak cuma bisa aman-aman aja ya kalau seandainya kehujanan gitu sampai basah-basahan. Bahkan kalau HP ini nyemplung, dicelupin di air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit, ini aman-aman aja. Ya bener-bener HP yang Indonesia banget. Tahan hujan dan tahan banjir. Dan untuk bagian layarnya, ini juga ESEM. Mantep banget layarnya. Walaupun bezelnya masih tebal. Di harga 5 jutaan, Galaxy A54 ini punya layar 6,4 inch Full HD Plus yang kualitas visualnya tuh cakep banget. Layarnya pakai panel Super AMOLED ya. Jadi punya warna yang cetar bagus dan mewah di mata. Udah gitu refresh rate layarnya juga udah 120 Hz lagi. Pokoknya kalau soal visual ini sesuai sama harganya. Bahkan HP merek lain di kelas harga setara, layarnya warnanya nggak sewah ini. Dan kalau lihat di bawah cahaya matahari, ini layarnya juga tetap kelihatan terang dan cukup nyaman buat penggunaan. Soal layar ini bener-bener kualitas flagship. Ya sesuai sih apa kata Samsung ya, ESEM display. Ya cuma ini layarnya nggak melengkung aja, layarnya masih datar-datar aja gitu. Dan kalau untuk bagian soundnya, bagian audionya, bagian suaranya, ini juga udah mantap. Udah bikin puas karena selain udah didukung teknologi Dolby Atmos, HP ini juga udah dual speaker. Dengan speaker utama di sisi bawah dan speaker satunya bareng sama earpiece. Yang kalau suaranya di setel di volume maksimal, suaranya tuh berasa kenceng dan cukup detail. Nggak pakai sember. Dan keunggulan ketiga, ESEM ketiga yang setelah layar dan desainnya, ini adalah di bagian kameranya. ESEM Nightography. Kalau buat foto-foto malam, ini cakep mantep. HP ini cocok banget ya buat yang suka mengagumi diri, yang suka narsis, karena punya kamera depan 32 megapiksel dengan aperture f2.2. Sementara untuk kamera belakangnya triple aja, 3 aja, tapi tiga-tiganya bisa kerja dan tiga-tiganya nggak ada yang magabut. Semuanya bisa foto-foto. Dengan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.8 udah OIS. Terus juga kamera 12 megapiksel untuk foto-foto ultra wide angle dan 5 megapiksel kamera makro. Sayangnya kamera makronya masih fix fokus sih. Untuk mode-mode kameranya sendiri ini udah komplit banget. Di sini ada 1 kali, itu berarti dia normal ya. Terus ada 0,5, ini artinya dia pakai kamera ultra wide. Terus kalau 2 kali ini adalah dia digital zoom 2 kali, bukan optical ya, masih digital zoom. Dan kalau misalkan kita geser untuk mode-modenya, di sini ada mode fun buat bikin video Snapchat, terus ada mode potret untuk foto-foto efek bokeh, ada mode foto, terus ada mode perekaman video yang ini tuh udah ada stabilisasinya tuh, kamu bisa lihat di atas ya.
dan dia bisa sampai 4K. Terus kalau kita pilih more, di sini kamu bisa pilih mode-mode Pro, Pro Video, single tag, terus mode malam, mode food, mode panorama, mode makro, super slow mo, terus slow motion, dan juga hyperlapse. Dan kalau misalkan kamu pengen cobain kamera 50 megapikselnya, tinggal pilih aja nih di rasio. Di sini ada 50 megapiksel. Udah komplit banget. Hasil foto kamera selfie-nya 32 megapiksel, hasilnya kayak gini. Cakep, detail, jernih, dengan tone warna juga bagus. Dan fitur HDR-nya juga jalan banget. Jadinya background langit itu kelihatan detailnya dan kita juga tetap terang. Terus kalau foto selfie potret juga hasil blurnya rapi dan blurnya tuh berasa alami ya. Cakep hasil foto-foto kamera selfie-nya. Nah, untuk kamera utamanya hasilnya kayak gini. Ukuran foto-fotonya 12,5 megapiksel kalau pakai mode auto, dan kualitas fotonya kayak yang kamu lihat di layar. Ini detail, jernih, cakep banget warnanya. Dan dynamic range-nya juga luas, jadinya kalau foto-foto di kondisi yang terik cahaya matahari juga hasilnya tetap bagus. Untuk foto-foto mode potretnya juga hasil blurnya rapi banget, berasa dramatis banget. Wajah orang di belakang juga tetap ngeblur. Cakep dan rapi potongan blurnya. Sementara kalau untuk hasil foto-foto ultra wide, ini cocok banget Sementara untuk kamera ultrawide-nya cocok banget nih buat foto-foto landscape atau foto-foto pemandangan. Karena kualitasnya tuh nyaingin kamera utamanya ya. Kalau di kondisi yang cahaya cukup kayak gini. Dan bagian langit tuh kelihatan lebih dramatis, kelihatan lebih keren karena fitur dynamic range-nya tuh jalan banget. Sementara kalau untuk foto-foto mode malam, kayak gini hasilnya. Suka banget saya sama foto malam harinya. Bener-bener sesuai sama tagline-nya Nightography. Minim noise, detail, dan jernih hasilnya. Gimana? Awesome Nightography kan? Kalau buat foto-foto, ini HP kameranya mantep kan? Udah gitu, hasil fotonya tuh bisa diedit langsung ya. Kalau misalkan di background ada penampakan yang nggak kita suka, bisa diilangin. Caranya buka aja galeri, terus pilih foto yang mau kita edit, terus pilih gambar pensil. Nah, setelah itu di bagian pojok kanan bawah ada titik 3 di tab, kita tinggal pilih objek eraser. Nah, setelah itu pilih deh objek di background yang mau diilangin, tinggal di tab gitu aja dan pilih erase. Dan simsalabim, fotonya langsung bersih, yang penampakan di belakang langsung hilang. Gampang kan? Dan awesome yang keempat dari HP ini adalah perekaman videonya, Awesome Videography. Karena ini kameranya kalau buat rekam video ya, baik kamera depan maupun kamera belakang udah bisa rekam video 4K dan juga udah bisa rekam video secara stabil. Karena kamera utamanya udah ada OIS-nya. Nah gini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera depan. Kamu bisa lihat ya, ini dynamic range-nya cakep banget. Bagian belakang nih, bagian langit tuh masih kelihatan loh detail langitnya. Padahal ini kondisinya lagi panas ya. Mantap banget. Dan ini kalau dipakai buat jalan gini juga stabil. Ini di Full HD ya, 30 fps. Cakep banget hasilnya. Oke, ini perekaman video menggunakan kamera belakang dengan ultra steady aktif. Jadinya di Full HD 30 fps. Ini saya pakai jalan, dipegang tangan satu aja. Sekarang kita coba lari ya. Wih, masih stabil banget. Asli keren. Ini padahal saya udah lari loh. Sekarang kalau untuk fokusnya gimana, kita coba di sini. Ih, detailnya dapet, cakep, fokusnya juga pindahnya cepet tuh. Tuh, pindah fokusnya bagus. Nah, kayak gini nih, kalau perekaman video 4K, dia ultra steady-nya nggak bisa aktif ya. Dan ini dia udah cukup stabil karena udah OIS. Ya, agak goyang-goyang dikit, tapi ini udah cukup stabil sih. Nah, ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera ultrawide. Bagus ya kalau buat bikin video-video pemandangan. Tapi yang pasti jangan pakai 4K ya, kayak gini aja, di Full HD aja, jadinya bisa stabil. Kalau di 4K dia nggak stabil. Kalau perekaman video di kondisi low light banget kayak gini, masih stabil banget, mantep banget. Ini kondisinya habis sholat subuh ya, jadi masih lumayan gelap tuh. Mau bisa lihat stabilnya kayak gimana. Biasanya kalau misalkan agak-agak gelap kayak gini, stabilisasi itu agak berkurang ya. Tapi kalau ini masih mantep banget, cocok banget nih buat bikin konten.
Di luar ESEM yang 4 tadi, baterainya juga udah tergolong awet. Ya, awetnya awet-awet standar sih. Karena baterainya yang 5000 mAh ini untuk penggunaan harian dia tuh bisa tahan hingga 2 hari kalau untuk penggunaan normal ya. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan sambil terkoneksi sama jaringan internet wifi, pada saat dipakai buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang 6% aja. Terus pada saat dipakai buat main game Mobile Legends selama 1 jam juga, baterainya cuma habis 15% aja. Jadinya kalau dalam sehari HP ini kita pakai buat main game 1 jam, terus buat nonton YouTube 1 jam, sisanya masih ada 79%. Bisa nerusin nemenin kita seharian sampai besok pagi bahkan. Dan kalau buat ngecharge-nya juga ini nggak pakai lambat. Ya, smartphone ini dijual ada yang dapat charger, ada juga yang chargernya dijual terpisah. Kalau misalkan kamu pengen dapat harga hemat 5,6 jutaan, kemungkinan nggak dapat charger ya. Karena ukuran kotaknya tipis minimalis, chargernya dibungkus terpisah. Dan waktu di-charge pakai charger original 25 watt, fitur super fast charging akan aktif dan lumayan cepat loh ngisinya. Selama 30 menit udah terisi 47%. Ya sementara untuk sektor performanya, kalau buat harian itu udah enak banget sih. Tapi kalau misalkan buat main game, ya sekedar biasa aja. Nggak ada yang istimewa, nggak bisa dibilang ngebut untuk kelas harganya. HP ini tuh pakai prosesor Exynos 1380 yang udah 5 nanometer, prosesor buatan Samsung sendiri. Dengan 8 GB RAM yang bisa ditambah dengan 8 GB virtual RAM. Ya kalau buat dipakai harian multitasking standar sih, ini aman lancar ya. Nggak ada masalah sama sekali. Apalagi dia udah pakai One UI dan udah berbasis Android 13. Sementara kalau buat main game, ya ini HP udah enak sih. Walaupun nggak sebuas performanya HP-HP merek lain di kelas harganya ya. Kayak misalkan Vivo V27 dia pakai Snapdragon, pakai Dimensity 7200. Terus ada Poco F4 dia pakai Snapdragon 870, tuh performanya lebih kenceng dari ini kalau buat main game ya. Tapi kalau buat penggunaan harian, ya sama. Bahkan ini berasa lebih stabil. Waktu saya pakai buat main game Mobile Legends ya, grafisnya tuh cuma mentok di high dan frame rate-nya juga di high. Ini kalau Samsung bayar ke Muntun, pasti dibukain nih grafis ultranya. Soalnya kalau HP lain yang pakai Dimensity 1080, performa mirip-mirip, ultranya kebuka, ini belum kebuka. Tapi selama saya pakai ya buat main game Mobile Legends, buat push rank, ini aman lancar sih. Walaupun dengan settingan maksimal dan bayangannya diaktifin gitu ya. Yang penting internetnya stabil aja. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga settingan grafis masih di smooth high, balance high, dan HD high aja. Pakai chipset langka kali ya, jarang yang pakai. Jadinya settingan grafis game populer masih belum pada kebuka. Dan yang kamu lihat ini saya main game dengan settingan grafis HD high aja ya. Grafis yang paling maksimal. Dipakai buat main ini nyaman banget. Dan kalau misalkan kamu suka main pakai gyroscope, ini gyroscope-nya juga udah real time ya. Karena gyroscope-nya tuh bener-bener responsif. Enak dipakai buat main. Kalau jago mainnya gampang banget dapat chicken dinner. Samsung Galaxy A54 5G ini kalau dipakai buat main game-game populer ya yang pasti udah nyaman ya, udah enak seperti yang kamu lihat tadi. Ya cuma kayaknya Samsung mesti bayar deh ke developer game biar settingan-settingan gamenya tuh untuk grafisnya yang maksimal tuh bisa dibukain semua buat Samsung Galaxy A54 5G ini. Dan di kelas harga mulai dari 5,6 jutaan kalau misalnya kamu belinya di deskripsi video ya. HP ini udah menggunakan One UI versi 5.1 dan udah berdasarkan Android 13. Dan Samsung menjamin dukungan update software untuk Android-nya sendiri sampai 4 generasi, jadinya bisa sampai Android 17. Dan buat kamu tipe-tipe orang yang nggak suka ganti-ganti HP, satu HP itu dipakai buat 4 tahun sampai 5 tahun, bahkan bertahun-tahun sampai rusak gitu ya. Samsung Galaxy A54 5G ini tuh cocok banget, karena selain dia tuh bisa di-upgrade sampai 4 kali Android upgrade sampai Android 17, Samsung juga menjamin untuk software update security patch-nya tuh sampai 5 tahun. Jadi sekali beli bisa 5 tahun kepakainya. Dan untuk fitur HP ini banyak banget ya. Kalau misalnya kamu mau ganti-ganti tema, tinggal tap dan tahan aja bagian layar yang kosong, terus kamu pilih Themes dah, itu langsung masuk ke Samsung Galaxy Themes. Di situ pilihannya banyak. Kalau mau cari yang gratisan juga banyak ya, tinggal pilih aja bagian yang free-nya. Di situ akan muncul pilihan-pilihan yang gratisan. Ada juga fitur Smart Bar, tinggal swipe aja layar dari samping di bagian yang ada putih-putihnya dan akan muncul aplikasi-aplikasi yang bisa jadi shortcut yang sering kamu pakai nanti. HP ini juga masih mendukung dual apps ya. Buat kamu yang pengen punya aplikasi chatting ganda di HP bisa nih. Di sini WhatsApp bisa digandakan, ditambahin WhatsApp bisnis jadi 3 WhatsApp deh.
Dan banyak lagi fitur lain yang nggak saya ceritain di video ini supaya durasinya nggak kepanjangan. Kamu cobain sendiri aja pada saat kamu udah beli HP-nya. Oh ya, ngomong-ngomong, HP ini untuk slot kartunya masih dual SIM hybrid ya. Jadinya kalau kamu pengguna dual SIM, ya kamu harus pastiin 128GB itu cukup apa enggak. Kalau misalnya nggak cukup, langsung beli yang 256GB aja. Kesimpulannya, untuk harga 5,7 jutaan, ini worth it selama kamu bukan gamer berat. Karena kalau buat main game ya standar-standar aja. Tapi kalau buat yang lainnya, buat kamera, bisa nyemplung juga, ini mantep banget. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Samsung Galaxy A54 5G. Asem. Cakep banget layarnya.